Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib, materi kita pada video kali ini adalah menghitung nilai maksimum dan minimum fungsi objektif. Ya, apa itu fungsi objektif? Ya, fungsi objektif. Jadi ini dikenalkan satu lagi, namanya fungsi objektif. Ya, fungsi objektif itu fungsi yang ingin kita cari nilainya, nilai terbesarnya atau nilai terkecilnya. Gimana caranya? Ini kita jelaskan dulu langkah-langkahnya, nanti kita praktekkan di contohnya ya. Jadi langkah-langkahnya pertama, ya, antum gambar dulu DHP dari pertidaksamaannya atau kendala. Yang menggambar DHP kan sudah kita bahas ya. Sebelumnya tadi sudah kita bahas, itu mencari DHP, gambar DHP-nya. Nah, dalam soal ini kalau ada fungsi objektif, pertidaksamaan itu terkadang disebut kendala. Ya, sistem pertidaksamaan itu terkadang disebut kendala. Langkah kedua, tentukan titik-titik pojok dari DHP. Yang ketiga, baru disubstitusikan titik-titik pojok tersebut ke fungsi objektifnya. Lalu kita lihat mana nilainya paling besar, mana nilainya paling kecil. Kita langsung saja praktekkan ke contoh soalnya. Nah, contoh. Tentukanlah nilai minimum dan maksimum dari fungsi objektif P sama dengan 2x plus Y terhadap kendala itu. Perhatikan, ini ada dua istilah baru. Yang pertama adalah istilah fungsi objektif, yang kedua ini kendala. Jadi fungsi objektif ini yang baru nih. P sama dengan 2x plus Y. P ini hanya sebuah penamaan ya. Terkadang di soal itu tulisnya nggak P, terkadang C, terkadang F, terkadang Z. Ini cuman simbol aja, cuman penamaan aja. Nggak mesti P, bisa dengan huruf yang lain. Nah, di sini ada lagi istilah kendala. Kendala ya ini sistem pertidaksamanya yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Terkadang disebut sistem pertidaksamaan, terkadang disebut kendala. Dan seringnya kalau untuk menentukan kalau ada fungsi objektif, biasanya namanya kendala. Gimana cara menentukan nilai maksimum, minimum dan maksimum dari fungsi objektif? Langkah pertama tadi apa? Gambar DHP dari pertidaksamannya. Berarti kita gambar DHP-nya dulu nih, seperti yang sebelumnya tadi kita sudah pelajari. Ya. Kita tulis dulu pertidaksamannya. 2x min y lebih dari sama dengan 2. Kita misalkan, udah ini sama persis kayak yang sebelumnya kita pelajari, yang kita bahas. X 0, maka yang depannya jadi 0. 0 min y sama dengan 2, maka min y sama dengan 2. Berarti y-nya sama dengan min 2. Maka titik S 0, min 2. Sekarang kalau y-nya 0, maka yang belakang ini 0. Berarti 2x min 0 sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan 2. Maka x-nya 2 per 2 alias x-nya 1. Maka titik S adalah 1,0. Ya, dapat 2 titik. Ini saya lanjutin dulu ya, yang ini ya, kita lanjutkan dulu. Ini dapat 2 titik. Sekarang yang ini, x plus y kurang dari 4. Kita cari 2 titiknya dulu ya. Berarti kita misalkan kalau x 0, maka didapat 0 plus y sama dengan 4. Berarti y nya sama dengan 4. Titiknya jadi 0,4. X 0, y nya 4. Sekarang kita misalkan y nya 0. Berarti yang belakang ini jadi 0. Berarti x plus 0 sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4. Maka titiknya 4,0. Ya, sudah dapat 2 titik nih. Baru kita gambar di bidang kartesius. Oke, tadi sudah kita cari titik-titiknya. Nah, ini sudah tulis di sini. Untuk pertidaksamaan ini dapat 2 titik ini. Untuk pertidaksamaan ini dapat 2 titik ini ya. Caranya gimana? Tadi sudah kita bahas. Ya. Nah, sekarang 2 titik ini kita gambar di bidang kartesius. Yang pertama 0, min 2. Berarti di sini kan ya. Ini min 2 nih. Nah, ini 0, min 2. 1,0. Berarti di sini 1,0. Nah, dari 2 titik ini kita tarik garis. Tarik garis, Ivan sekalian. Nah, ini titiknya. Ini garisnya. Nah, tandanya kan lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, berarti yang kita arsir adalah sebelah kanan. Ya, tapi kita arsir, yang daerahnya adalah sebelah kanan. Tapi yang kita arsir kebalikannya sebelah kiri. Tujuannya apa? Tujuannya sudah sering Anda jelaskan berulang-ulang. Nah, sekarang yang ini x plus y kurang dari 4. Titiknya 0,4 dan 4,0. 0,4 berarti di atas. 1, 2, 3, 4. Sini. Ini 0,4. 4,0 berarti di sini. 1, 2, 3, 4. Sini. Nah, ini 4,0. Dari 2 titik ini kita tarik lagi garis. Ya,
Lihat ini sering diulang-ulang kan ya. Jadi insya Allah sudah paham ya mencari DHP ya, insya Allah. Nah, jadi tambahannya di sini cuman materinya adalah fungsi objektifnya doang. Cara mencari DHP-nya itu kalian sudah diajarkan. Tandanya kurang dari 4, berarti kan kalau kurang dari kan sebelah kiri garis daerahnya. Kita artinya sebelah kanannya. Nah, seperti ini. Dan tadi juga ada ketidaksamaan. Tadi kan syaratnya juga X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 juga ya tadi ya di soalnya ya. Nah, X lebih dari 0 berarti kan sebelah kanan ya. X lebih dari 0 sebelah kanan, kita arsir yang sebelah kiri. Y lebih dari 0 tuh yang atas daerahnya, kita arsir yang bawah. Nah, di sini kan terlihat jadinya mana DHP-nya. Inilah DHP-nya nih. Yang bentuk segitiga ini nih, ini DHP-nya. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah pertamanya tadi kan apa? Gambar DHP dari pertidaksamaannya atau kendalanya. Ini disebut kendala nih. 1 2 3 4 namanya ini kendala ya. Terkadang disebut kendala, terkadang disebut sistem pertidaksamaan. Langkah pertama sudah selesai, sudah menentukan DHP-nya. Sekarang langkah kedua. Tadi katanya langkah keduanya apa? Tentukan titik-titik pojok dari DHP. Di sini titik pojoknya ada berapa? Ada 3. 1 2 3. Titik pojoknya atau warna pakai warna merah aja deh. 1 2 3. Ada 3 titik pojok. Tentukan titik pojoknya ya. Titik pojok. Oke, titik pojok yang pertama ini misalkan kita namakan A nih. Yang ini misalkan namanya A, ini namanya B, ini namanya C. Kita namakan aja sendiri. Berarti titik A-nya itu berapa? Ini kan 1,0 ya. Kan yang satu kan punya si X. Y-nya nggak ada. Berarti 1,0. Titik B-nya 4,0 ya. Ini kalau kalian lupa, antum lupa, silakan lagi disimak video yang tentang diagram Cartesius, bagaimana cara membaca titik koordinat. Ini 4,0. Sekarang yang ini nih. Nah, ini titik ini adalah titik perpotongan antara dua garis yang ini dan garis yang ini. Kalau secara gambar kita mungkin bisa kira-kira, oh ininya 2, ini X-nya juga 2. Bisa aja sih lihat secara gambar, karena memang di gambar ini karena ngukurnya presisi ya, ukurannya insya Allah skalanya pas. Tapi terkadang di soal yang dibuat itu terkadang dia nggak presisi, jadi antum nggak bisa ngira-ngira oh ini Y-nya segini, X-nya segini, itu nggak bisa ya. Terkadang nggak presisi di soal itu. Nah, makanya gimana cara menentukan titik potong dari dua garis ya, pakai SPLDV, dan itu juga sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. SPLDV terus persamaannya mana? Ya dua ini. Ya, untuk mencari titik C atau titik potong dari dua garis kita menggunakan SPLDV. Masih ingat? Nah, kalau lupa kita berusaha sekarang. Ya, cara mencari SPLDV kan gini. Kita tulis dulu nih. 2x min y sama dengan 2. Di sini x plus y sama dengan 4. Lihat, apakah sudah ada yang koefisiennya sama? Ada. Yang y kan sama ya, sama-sama 1. Cuman beda tanda. Nah, ingat, kalau tanda beda, angkanya sudah sama, diapain biar hilang? Ditambah. Ya, dilihat lagi video yang tentang SPLDV-nya ya. Berarti 2x plus x jadi 3x, ini pasti habis. 2 tambah 4 jadi 6. Maka x-nya 6/3 atau 2. Dapat x-nya 2. Untuk mencarinya kita substitusi ke salah satu persamaan. Oh, yang atas boleh, yang bawah boleh. Nah, pilih yang bawah karena kelihatannya lebih simpel. X plus Y sama dengan 4. Kita udah dapat nih x-nya 2. Diganti x-nya dengan 2. Berarti 2 plus Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. 2-nya pindah jadi minus. Ya, kan gitu ya. Berarti Y sama dengan 4 kurang 2, 2. Dapat x-nya 2, Y-nya 2. Maka titiknya 2,2. Inilah si C-nya. Ya. Titik C ini adalah x-nya 2, Y-nya 2. Benar kan ya? Secara gambar juga benar ya. Ini kan 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Secara gambar benar karena memang gambarnya skalanya pas. Lagi-lagi kalau skalanya pas bisa kita lihat dari gambar. Cuman di soal itu terkadang skalanya nggak pas. Jadi antum nggak bisa cuma sekedar mengandalkan gambar, tapi harus dicari dengan menggunakan SPLDV seperti ini. Dapat, berarti titik yang C-nya adalah 2,2. Selesai langkah yang kedua. Ya, langkah pertama itu menggambar, dapat DHP-nya. Langkah kedua, tentukan titik-titik pojok dari DHP. Lumayan panjang ya.
Ya memang seperti itu kalau program linear itu. Nah, langkah ketiga apa? Substitusi titik-titik pojok ke fungsi objektifnya. Ini belum selesai nih, ikhwan sekalian. Setelah kita dapat titik-titik pojoknya, kita substitusi ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi apa? P sama dengan 2x plus y. Ini fungsi objektifnya. Nah, ketiga titik pojok ini kita substitusikan ke sini. Gimana caranya? Ya kita tulis dulu nih titik pojoknya. Ada A 1,0, ada B 4,0, ada C 2,2. Ini kita substitusiin ke sini. Berarti kan X-nya jadi 1, Y-nya ganti 0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 2X, X-nya ganti 1. Plus Y, Y-nya ganti 0. Sama dengan 2 plus 0 alias 2. Kan? Berarti kalau untuk titik 1,0, P-nya nilainya 2. Sekarang untuk 4,0 ya substitusikan, berarti X-nya diganti 4. 2X, X-nya ganti 4, tambah Y, Y-nya diganti 0. 2 kali 4, 8, ditambah 0 sama dengan 8. Dapat nilai P-nya 8. Sekarang untuk C, 2,2. Berarti 2X, X-nya ganti 2. Tambah Y, Y-nya ganti 2. 2 kali 2, 4, tambah 2 sama dengan 6. Nah, dari ketiga nilai ini, mana yang besar, mana yang kecil? Nah, yang besar itu kan yang ini, yang kecil itu yang ini, ya enggak? Berarti nilai minimum itu sama dengan 2, nilai maksimumnya 8. Gitu, selesai. Ya kan, ketika kita substitusikan, nilai terkecil kan 2, nilai terbesar 8. Udah dapat 2 dan nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 8. Nah, selesai. Sampai sini masih bingung atau sudah mulai paham? Ya, kalau masih bingung kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, kita perhatikan contoh yang kedua. Hitunglah nilai maksimum dari fungsi tujuan f sama dengan x plus 3y yang memenuhi sistem ini. Nah, di sini fungsi objektifnya terkadang disebut fungsi tujuan ya. Fungsi objektif itu terkadang disebut juga fungsi tujuan. Sistem pertidaksamaan terkadang disebut kendala. Jadi ada dua penamaan ya. Fungsi tujuan kadang fungsi objektif. Sistem terkadang disebut kendala. Nah, di sini fungsi objektifnya adalah f sama dengan x plus 3y. Kalau kemarin kan, kalau yang tadi itu kan p simbolnya ya. Kalau ini f, nggak apa-apa, itu hanya simbol ya. Terkadang juga z, terkadang juga c, terkadang huruf yang lain, tergantung si pembuat soal. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Yang langkah pertama tadi apa? Gambar di HP-nya dulu. Ya, menggambar di HP kan kita lihat dari pertidaksamaannya. Oke, kita lihat pertidaksamaan yang pertama. X plus Y kurang dari 5. Ya, kita misalkan X-nya 0, maka ini jadi 0. 0 plus Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5. Jadi titiknya 0,5. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti yang ini jadi 0. Berarti X plus 0 sama dengan 5, maka X sama dengan 5. Maka titiknya 5,0. Ya, dapat untuk pertidaksamaan yang pertama. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Kita misalkan X-nya 0. Berarti yang depan ini 0. Berarti 0 plus 2Y sama dengan 8. Berarti 2Y sama dengan 8. Y-nya 8 per 2. Atau Y-nya berapa? 4. 8 dibagi 2, 4. Berarti titiknya 0,4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, maka yang belakang ini jadi 0. Berarti X plus 0 sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8. Berarti titiknya 8,0. Keempat titik ini kita gambar dalam bidang kartesius. Seret. Nah, sudah disiapkan nih. Yang pertama apa nih? 0,5 ya. 0,5 berarti kan, nah 0,5 1 2 3 4 5 di sini. 0,5. Terus 5,0. 5,0 berarti di sini 1 2 3 4 5. Nah, di sini 5,0. Kita tarik garis dari dua titik tersebut. Oke, sudah. Sekarang kita tentukan daerahnya. Tandanya ini kan kurang dari. Kalau kurang dari kan berarti sebelah kiri garis. Ya, sebelah kiri garis. Daerahnya sebelah kiri garis.
kita arsirnya sebelah kanan. Nah, kita arsirnya sebelah kanan. Oke. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. 0,4. 0,4 berarti di mana nih? Di sini ya. 1 2 3 4. Di sini 0,4. Lalu 8,0 berarti di bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini. Ini 8,0. Dari dua titik ini lagi-lagi kita tarik garis. Tarik garis. Nah, udah. Daerahnya sekarang. Nah, tandanya kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kan sebelah kiri garis. Sebelah kiri. Kita arsir yang kebalikannya, sebelah kanan. Nah, seperti ini, teman sekalian. Nah, terus di sini ada lagi X dan Y-nya positif. Oke, X positif berarti kan ke kanan ya. X positif kan sebelah kanan, kita arsir yang sebelah kiri. Y positif yang ke atas, kita arsir yang ke bawah. Nah, terlihat ini daerah himpunan misalnya yang tertutup ya. Inilah di HP-nya. Nah, tertutup kan. Langkah pertama selesai. Langkah kedua apa tadi? Kita tentukan titik-titik pojoknya. Ya, titik-titik pojok. Titik-titik pojok. Ya, kita lihat dari sini. Ada berapa titik pojok? Ada 4. Ya, 1 2 3 4. Ada 4 titik pojok kan ya? Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, D yang persilakan ini aja deh. Biasanya terakhiran. A, B, C, D. Nah, kita tentukan dulu nih yang A. Yang A titiknya berapa nih? Ini kan pusat koordinat ya, berarti 0,0. Yang B yang atas ini nih. 4 ini kan punya si Y, berarti 0,4. Karena 4-nya punya si Y. C itu yang ini nih ya. C-nya yang ini nih. X-nya 5. Berarti 5,0. Nah, sekarang yang D ini perpotongan dari 2 garis, maka kita pakai SPLDV lagi. Ya, untuk mencari D kita pakai SPLDV. Oke, 2 garis ini kan dari persamaan ini ya, dari yang ini sama yang ini. Kita tulis di sini. X plus Y sama dengan 5 dan X plus 2Y sama dengan 8. Oke, ini SPLDV. Makanya sebelum masuk ke program linear kan sebelumnya Anda bahas dulu tentang SPLDV, Anda jelasin dulu tentang bidang kartesius, karena di sini langsung digunakan. Oke, ini sudah sama dan tandanya juga sama. Supaya hilang kita kurangin ya. Variabelnya sudah sama, angkanya sudah sama, sama-sama 1, tandanya pun sama, maka supaya hilang kita kurangin. Kalau tandanya beda kita tambah, seperti contoh nomor 1 tadi. Ini habis Y minus 2Y, berarti minus Y ya. 1 dikurang 2 minus 1. 5 minus 8 minus 3, maka Y-nya 3. Tinggal dirubah aja nih tandanya, yang negatif jadi positif, negatif jadi positif. Dapat Y-nya 3. Kita cari X dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Anda pilih yang atas. Berarti X plus Y-nya diganti 3 sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 5 minus 3. 3-nya pindah ruas ya. Berarti X-nya 2. Maka didapat titiknya 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, berarti si D-nya ini 2,3. Langkah kedua telah selesai. Kita sudah mendapatkan titik-titik pojoknya. Ada berapa titik pojoknya? Ada 4. Nah, sekarang langkah terakhir yaitu substitusi titik pojok ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu apa tadi? Fungsi objektifnya itu F sama dengan X plus 3Y. Titik pojoknya ada 4. 0,0, 0,4, 5,0 dan 2,3. Ya, ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Oke, kita substitusikan. Berarti X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan ke 0,4. X-nya 0, Y-nya 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 0 tambah 12 sama dengan 12. Sekarang yang ini X-nya ganti 5, berarti 5 tambah Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 5. Sekarang yang D, berarti X-nya diganti 2, Y-nya ganti 3. X-nya ganti 2 plus 3, Y-nya ganti 3. 3 sama dengan 2 tambah 3 ke 3, 9 sama dengan 11. Yang ditanya adalah hitunglah nilai maksimum. Mana yang maksimum?
Mana? Ada 0, ada 12, ada 5, 11. Mana yang maksimum? Ini yang maksimum. Ya, kan tanya nilai maksimum, berarti nilai yang paling besar. Ya, berarti nilai maksimumnya sama dengan 12. Gitu. Paham sampai sini insyaallah ya? Semakin paham ya? Ya memang agak panjang, tapi kalau sering diulang-ulang, sering dikerjakan latihan, insyaallah paham. Ayo soal nomor 3, tentukanlah nilai nilai minimum dari fungsi objektif C sama dengan 2x plus 2y terhadap kendala itu. Nah, di sini fungsi objektifnya dinamain C ya, nggak apa-apa, terserah. Terserah pembuat soal. Ini fungsi objektifnya yang mau kita cari nilai minimumnya. Kalau tadi soal nomor 2 kita mencari nilai maksimum, sekarang soal nomor 3 kita cari nilai minimum. Nah, kita cari dulu DHP-nya dengan mencari 2 titik dari pertidaksamaannya. 2x plus y sama kurang dari sama dengan 6. Ya, kita misalkan x 0, maka didapat 0 plus y sama dengan 6, berarti y-nya 6, maka titiknya adalah 0,6. Sekarang dimisalkan y-nya yang 0, berarti yang ini yang belakang 0, jadi 2x plus 0 sama dengan 6, berarti 2x sama dengan 6, x-nya 6 per 2, atau x-nya sama dengan 3, titiknya berarti 3,0. Ini mulai dapat cepat karena ini sudah sering diulang-ulang. Nah, dapat 2 titik, kita gambar 0,6. 0,6 tuh berarti yang y-nya 6 ya, 1 2 3 4. Nah, di sini nih 6 nih, 0,6. 3,0 berarti x-nya yang 3, 1 2 3. Nah, sini. Nah, dari 2 titik ini kita tarik garis. Tarik garisnya. Sekarang tanda pertidaksamaannya gimana? Kurang dari. Kalau kurang dari berarti kan sebelah kiri ya. Sebelah kiri daerahnya. Kita arsir yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Dah. Ini daerah yang pertama. Daerah yang kedua gimana? Nah, daerah yang kedua ini juga baru. Y lebih dari 2. Kalau biasanya kan Y lebih dari 0. Ini sekarang Y lebih dari 2. Berarti mulainya bukan dari 0, dari 2. Mana Y sama dengan 2? 1, 2. Di sini Y 2 nih. Nah, ini kan Y 2. Kita tarik dulu garisnya nih. Ini kan Y sama dengan 2, berarti di sini kita tarik garis dulu ya. Jadi yang ini soal 3 memang agak beda, sengaja anak kasih soal yang berbeda biar kalian tuh bervariasi ketika menemukan soal tuh sudah pernah tahu gitu, sudah pernah diajarkan. Nah, Y sama dengan 2 tuh garisnya ini, bukan lagi yang bawah ini. Katanya Y lebih dari 2. Yang Y lebih dari 2 berarti ke atas apa ke bawah daerahnya? Kalau Y lebih dari 2 berarti daerahnya ke atas ya. Kan di atas kan 3, 4, 5, 6, berarti kan lebih dari 2 ya. Kalau ke bawah kan malah kurang dari 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya, itu kan kurang dari 2. Daerahnya yang atas, tapi kita arsir yang bawah. Nah, di situ bedanya. Kita arsir yang bawah. Lalu yang terakhir x lebih dari 0. X lebih dari 0 kan berarti kan ke kanan. Nah, kita arsir yang kiri. Ini juga sering dibahas. Kalau x lebih dari 0 ke kanan, kita arsir yang kiri. Nah, daerahnya mana tuh? Terlihat ya, daerahnya adalah berbentuk segitiga siku-siku. Ini DHP-nya. Nah, selesai langkah pertama mencari DHP-nya. Sekarang tentukan titik-titik pojoknya. Ada berapa titik pojoknya? Ada 3. 1, 2, dan 3. Ya, misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, di sini alhamdulillah tidak ada perpotongan 2 garis ya. Ada sih yang ini, tapi nggak perlu pakai SPLDV. Kenapa? Lihat. Titik yang ini, yang A, ya titik pojoknya ya. Titik-titik pojok. Itu yang A, X-nya kan 0, Y-nya 2, berarti 0,2. Gampang ya. Yang B yang atas ini nih. X-nya 0, Y-nya 6. Yang B 0,6. Nah, sekarang yang C nih. Yang C ini berapa nih? Yang C itu kan yang kita tahu Y-nya 2, X-nya berapa? Nah, kita masukkan ke salah satu pertidaksamaan. Kan pertidaksamaannya yang kita tahu ini nih. 2X plus Y sama dengan 6. Ya, berarti untuk mencari nilai X, substitusikan saja Y sama dengan 2 ke sini. 2X plus Y sama dengan 6. Y-nya kan 2 nih. Berarti 2X plus 2 sama dengan 6. Ya. Kenapa kok Y-nya 2? Y-nya kan Y-nya 2 nih. Kita kan mau titik ini kan.
Titik ini kan kita nggak tahu nih. Kalau secara gambar kita kelihatan nih, ini 2,2 nih. Tapi kan sekali lagi tadi udah pernah terangkan bahwa kita nggak bisa mengandalkan gambar, apalagi dalam soal. Terkadang orang gambarnya itu nggak presisi. Kalau di gambar ini memang ada presisi, skalanya pas. Jadi bisa kita tahu nih, oh titik C ini 2,2. Tapi seandainya kita nggak lihat gambar itu, gambarnya nggak pas. Caranya kayak gini, 2x plus Y sama dengan 6. Dari mana ini? Dari peta samaan ini. Y-nya kita ganti 2. Berarti Y-nya kita ganti 2. Berarti 2x sama dengan 6, 2-nya pindah jadi minus 2. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4/2 atau x-nya sama dengan 2. Nah, dapat kan? Berarti x-nya 2, y-nya 2. Berarti titik C-nya itu 2,2. Ini kan y-nya udah 2. Y-nya kan udah 2 nih sini. X-nya berapa nih? Ya 2 juga. Dapat 3 titik pojok. Nah, langkah terakhir yaitu substitusikan titik pojok ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi apa? Fungsi objektifnya C sama dengan 2x plus 2y, ini fungsi objektifnya. Substitusikan yang ketiga titik pojok ini. Ada A 0,2, ada B 0,6, dan ada C 2,2. Nanti kita lihat mana yang nilainya paling kecil, karena yang tanya adalah nilai minimumnya. Oke, kita substitusikan, berarti x-nya 0, y-nya 2, berarti 0 plus 4 sama dengan 4 ya. 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, hasilnya 4. Sekarang masukkan 0,6, berarti x-nya 0, y-nya 6, 2 kali 0, 0, 2 kali 6, 12, hasilnya 12. Sekarang substitusikan 2,2, x-nya diganti 2, 2 kali 2, y-nya ganti 2, 2 kali 2 juga. Berarti 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 2, 4, hasilnya 8. Pertanyaannya adalah nilai minimum. Mana yang minimum, mana yang paling kecil? 4. Berarti nilai minimumnya sama dengan berapa? 4. Selesai. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa antum pahami dan semoga Allah berikan kemudahan pada antum semua. Nah, ikhwan sekalian, ini adalah latihannya 2 soal. Silahkan kalian kerjakan dan jangan lupa dikerjakan. Dan kalau bingung dilihat catatannya untuk bisa membantu mengerjakan soal latihan ini. Demikian saja dapat kita pelajari, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.